Apa itu pertempuran Surabaya? Pengertian: salah satu peristiwa heroik paling bersejarah dalam Revolusi Nasional Indonesia yang terjadi pada 10 November 1945, melibatkan perjuangan para pejuang Indonesia dan tentara Inggris atau sekutu di Surabaya. Pertempuran ini menjadi simbol semangat patriotisme dan perlawanan Indonesia terhadap upaya penjajahan kembali oleh Belanda yang diboncengi sekutu dan kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Tujuan dari pertempuran Surabaya adalah untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang baru saja diproklamasikan, karena rakyat Surabaya melihat kedatangan pasukan sekutu ditunggangi Belanda sebagai upaya Belanda untuk menguasai kembali wilayah Indonesia. Pertempuran ini juga menolak ultimatum Inggris dan menjadi simbol penolakan terhadap penjajahan, serta meningkatkan semangat nasionalisme dan keberanian rakyat Indonesia untuk melawan penjajah. Pertempuran Surabaya dilatar belakangi oleh perebutan senjata Jepang dan kedatangan pasukan sekutu pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia dan dipimpin oleh Gubernur Suryo. Akhirnya AFNI di bawah pimpinan Melebi dan perwakilan Republik Indonesia mengadakan beberapa pertemuan untuk menyepakati hal-hal berikut. Pertama, Inggris berjanji bahwa di antara tentara mereka tidak akan ada angkatan perang Belanda. Kedua belah pihak setuju untuk saling menjaga ketentraman dan keamanan, dan begitupun seterusnya. Namun keesokan harinya pihak Inggris mengingkari janji. Pada malam hari 26 Oktober 1945, satu Peleton Field Security Section di bawah pimpinan Kapten Shaw melakukan penyergapan penjara Kalisosok. Hal ini dilakukan untuk membebaskan Kolonel Huyer, yaitu kolonel Angkatan Laut Belanda beserta dengan kawan-kawannya. Setelah membebaskan para tahanan Belanda, Kapten Shaw menduduki pelabuhan Tanjung Perak, kantor pos, gedung Bank Internasional, dan beberapa objek vital lainnya. Pada hari itu juga kontak senjata pertama rakyat Indonesia dengan pasukan Inggris terjadi. Konflik tersebut meluas ke berbagai wilayah kota dan terjadi sampai tanggal 30 Oktober 1945. Akhirnya, rakyat Indonesia berhasil merebut objek-objek vital dan menahan Melebi sebagai tawanan. Kematian Jenderal AWS Melebi. Melihat kenyataan itu, pasukan sekutu coba menghubungi Presiden Soekarno pada tanggal 30 Oktober 1945 malam. Soekarno, Hatta, dan Amir Syarifuddin datang ke Surabaya untuk mendamaikan hal tersebut. Setelah mencapai kesepakatan damai yang ditandatangani oleh kedua pihak, mereka pun kembali ke Jakarta. Beberapa mobil kontak komisi yang beranggotakan Presiden Sudirman, Dur Atnowo, T.D. Kundan, dan Melebi menuju gedung internasional yang dituntut mundur oleh arek-arek Surabaya. Ketika mobil yang ditumpangi Melebi berada di sebelah utara Jembatan Merah ke arah gedung internasional, mobil tersebut mengalami ledakan. Ledakan yang terjadi sekitar jam 20.30 itu menewaskan Melebi. Letnan Jenderal Sir Philip Christison menuduh bahwa aksi pembunuhan Melebi dilakukan oleh penduduk Surabaya. Kemudian, pihak Inggris mendatangkan pasukan Mayor Jenderal R.C. Mansell. Pada tanggal 7 November 1945, dia menulis surat tentang ketidakmampuan Gubernur Suryo memimpin Jawa Timur. Gubernur Suryo membantah tuduhan tersebut. Hal ini mendorong Mansell untuk mengeluarkan ultimatum pada 9 November 1945. Melalui ultimatum tersebut, Inggris meminta rakyat Surabaya menyerah dan meletakkan seluruh senjata mereka paling lambat pukul 6 keesokan harinya. Jika tidak, pihak Inggris akan menggempur kota Surabaya dari darat, laut, dan udara. Kronologis 4. Pertempuran 3 minggu. Ultimatum tersebut tidak dihiraukan oleh rakyat Surabaya. Para pejuang saat itu meyakini bahwa ultimatum tersebut hanyalah dalih untuk kembali menguasai Surabaya. Oleh karena itu, para pemuda Surabaya siap memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan bangsa dari serangan besar-besaran. Hal ini mengakibatkan kontak senjata selama 3 minggu. Pada pertempuran yang dimulai sejak 10 November 1945 itu, semangat pemuda Surabaya didorong oleh orasi salah satu tokoh nasional, Sutomo, biasa dikenal Bung Tomo. Melalui radio, pemberontakan berorasi secara berapi-api untuk memimpin dan mengendalikan kekuatan rakyat Indonesia. Mansell bahkan meminta tambahan 8 kapal terbang Thunderbolt
4 muskuito, 21 tank Sherman, dan sejumlah besar karya untuk menghadapi rakyat Surabaya. Pihak Inggris mengakui rugi besar dalam rangka pertempuran Surabaya itu. Pertempuran 3 minggu. Gerakan pasukan Inggris disertai dengan pengoboman yang ditunjukkan pada sasaran tempat pusat pemuda Surabaya. Meskipun demikian, sektor demi sektor berhasil dipertahankan secara gigih. Akhirnya, 28 November 1945, pasukan Inggris dapat dipukul mundur pada pertempuran terakhir yang terjadi di Gunung Sari. Inggris secara resmi mengalahkan pada hari ke-21 pertempuran Surabaya. Namun, perlawanan secara sporadis masih tetap dilakukan. Dengan demikian, untuk memperingati peristiwa heroik itu, setiap tanggal 10 November Indonesia memperingati Hari Pahlawan.